Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Baik, pada pagi hari ini kita semuanya bertemu kembali dalam pelajaran IPA. Kita akan belajar melanjutkan bab yang sebelumnya, yaitu kita akan belajar tentang bab yang kelima. Apa itu? Ya, kalor dan perpindahannya. Ini kompetensi dasarnya, silakan dibaca sendiri ya, 3.4 dan 4.4. Kemudian lanjut saja. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, melalui tayangan video pembelajaran, diskusi dan penjelasan guru, peserta didik mampu dengan baik untuk yang pertama menjelaskan pengertian kalor, kemudian yang kedua menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan suhu akibat pemberian kalor, yang ketiga menerapkan persamaan kalor untuk kenaikan suhu pada persoalan yang sesuai, yang keempat menyelidiki karakteristik suhu benda pada saat benda mengalami perubahan wujud, kemudian menentukan kalor untuk perubahan wujud, dan yang terakhir menjelaskan dan membedakan macam-macam perpindahan kalor. Itu adalah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Kita lanjutkan ruang lingkup belajarnya atau pokok-pokok yang perlu kita pelajari. Yang pertama pengertian kalor, yang kedua kalor dan perubahan suhu, ketiga kalor pada perubahan wujud, yang keempat penguapan, dan yang terakhir perpindahan kalor. Itu ada 5 ruang lingkup pembelajaran yang harus kita kuasai. Lanjut, yang pertama adalah pengertian kalor. Yang pertama, kalor adalah energi panas yang bisa berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Jadi benda yang suhunya lebih tinggi itu menyimpan energi panas yang disebut sebagai kalor. Dia bisa berpindah ke benda yang suhunya lebih rendah. Ya, itu adalah pengertian dari kalor. Selanjutnya, satuan kalor ada 2. Yang pertama adalah Joule atau disingkat dengan huruf J besar. Ini adalah satuan SI atau sistem internasional untuk kalor. Kemudian yang kedua adalah kalori, disingkat dengan kata-kata kal ya, dengan K kecil, kal. Ini adalah satuan kalor, bukan satuan SI, namun lebih dikenal atau lebih populer di masyarakat. Ya, sama-sama satuan kalor. Kemudian 1 kalori adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga naik sebesar 1 derajat Celcius ya. Jadi ketika 1 gram air dipanaskan sehingga sesungguhnya naik 1 derajat Celcius, itu jumlah energi yang diperlukan namanya adalah 1 kalori. Kemudian konversi atau perubahan satuan kalor. 1 kalori adalah 4,2 Joule. 1 kalori sama dengan 4,2 Joule. Sementara 1 Joule itu adalah 0,24 kalori. Ya, tentunya ini adalah pembulatan ya. 4,2 Joule dan 0,24 itu pembulatan. Sekali lagi kita ulangi, 1 kalori adalah 4,2 Joule. Sementara 1 Joule sama juga 0,24 kalori. Nah, kemudian yang kedua, kalor dan perubahan suhu. Yang pertama, jika diberi kalor, ya, benda apapun itu kalau dia diberi kalor pasti akan bertambah panas atau mengalami kenaikan suhu, suhunya meningkat. Nah, besarnya kalor yang diperlukan untuk memanaskan benda seberapa? Ternyata besar kalor yang diperlukan untuk memanaskan benda tergantung pada beberapa faktor. Yang pertama adalah massa benda. Semakin banyak massa benda atau semakin besar massanya, maka kalor yang diperlukan juga semakin banyak. Ya, memanaskan 1 ember air dengan 1 gelas air tentu akan lebih banyak kalor yang diperlukan untuk memanaskan 1 ember air. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah jenis benda. Semakin besar angka kalor jenis benda, maka semakin besar pula kalor yang diperlukan.
Contohnya antara minyak dengan air, jenisnya berbeda, angka kalori jenisnya tentu berbeda. Ternyata untuk memanaskan minyak dan air itu membutuhkan waktu yang berbeda. Lebih cepat minyak untuk panas daripada air. Ya, ini karena apa? Angka kalori jenis yang berbeda. Kemudian faktor yang ketiga adalah kenaikan suhu. Semakin besar kenaikan suhu yang kita inginkan, maka semakin besar pula kalori yang diperlukan. Jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi besar kalori yang diperlukan, yaitu massa benda, yang kedua jenis benda, dan yang ketiga adalah kenaikan suhu. Maka dirumuskan kalor itu sama dengan massa benda dikali kalor jenis dikali kenaikan suhu. Ya, disimbolkan Q sama dengan M kali C kali delta T. Ya. Ulangi, Q sama dengan M kali C kali delta T. Ya. Atau kita pakai jembatan keledai untuk mudah, kalori macet. Kalori macet Q sama dengan MC delta T. Ya, sekarang kita ke contoh penerapan. Ada soal, berapa kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 500 gram air dari suhu mula-mula 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Dengan diketahui kalori jenis air adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Maka penyelesaiannya adalah yang pertama diketahui massa bendanya atau M-nya berapa? 500 gram. Nah, 500 gram itu dijadikan kilogram dibagi 1000 sehingga 0,5 kilogram. Kemudian kalori jenis atau kita simbolkan dengan huruf C tadi. Berapa? Ini kalori jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian yang diketahui lagi adalah kenaikan suhu. Kenaikan suhu atau delta T. T itu temperatur ya. Delta itu selisih, T temperatur. Kenaikan suhu atau selisih suhunya delta T-nya adalah suhu akhir 100, suhu mula-mulanya 20 sehingga kenaikannya adalah 100 dikurangi 20 yaitu sama dengan 80 derajat Celcius. Kemudian yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah besar kalori yang dibutuhkan. Ya, besar kalori yang dibutuhkan tadi simbolnya apa? Q ya. Maka jawab Q sama dengan M kali C kali delta T. Q sama dengan MC delta T atau macet tadi. M-nya 0,5, C-nya 4200, delta T-nya 80. 0,5 kali 4200 kali 80. Ketemunya adalah 168.000 J atau 168.000 Joule. 168.000 Joule ini dijadikan kilojoule, artinya dibagi 1000 menjadi 168 kJ atau 168 kilojoule. Jadi besar kalori yang dibutuhkan adalah 168.000 Joule atau 168 kilojoule. Demikian contohnya. Bisa dipahami? Ya, bisa. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah kalor pada peristiwa perubahan wujud. Ya, sebelumnya kita pahami jika diberi kalor selain bertambah panas, benda juga dapat berubah wujud. Misalnya, es batu yang bentuknya padat ketika dipanaskan atau diberi kalor, maka lama-lama dia akan mencair. Nah, ya menjadi cair. Berarti ini adalah peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi cair atau mencair. Atau yang lain, yaitu air yang dipanaskan, ya, tadi bentuknya cair, itu lama-lama akan menguap atau mendidih. Menguap atau mendidih ini bentuknya gas, wujudnya gas, sehingga terjadi perubahan wujud dari air menjadi gas atau menguap. Ya, jadi selain bertambah suhunya, benda ketika diberi kalor akan bisa berubah wujud. Nah, ada 6 perubahan wujud. Ya, kalau kalian masih ingat, yaitu mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, mengkristal. Ini kata-kata mengkristal kadang ada yang menuliskan menghablur.
Sementara dari keenam itu ada perubahan wujud yang menyerap kalor atau memerlukan kalor, yaitu mencair, menguap, menyublim, dan ada perubahan wujud yang melepaskan kalor, yaitu membeku, mengembun, dan mengkristal. Selanjutnya, pada saat berubah wujud, itu ternyata tidak terjadi kenaikan suhu atau delta T-nya sama dengan 0. Kalau kalian praktek mengukur air yang sedang mendidih atau menguap itu diukur pakai termometer, maka nanti termometernya akan menunjukkan angka 100 derajat Celcius. Terus, tidak ada perubahan suhu, 100 derajat Celcius terus. Nah, ini dikatakan tidak terjadi kenaikan suhu. Sehingga kalor pada saat berubah wujud disebut kalor laten atau tidak terlihat. Karena walaupun dipanaskan, tapi tidak terjadi perubahan wujud. Tapi ada kalornya yang diperlukan, gitu ya, sehingga disebut sebagai kalor laten. Nah, besarnya kalor laten, yaitu kalor pada saat peristiwa perubahan wujud, contohnya ada dua, yaitu pada saat perubahan wujud mencair atau melebur. Ini Q sama dengan M kali L. Dengan L tadi adalah kalor lebur zat. Q-nya kalor, M-nya massa, L-nya adalah kalor lebur zat. Kemudian pada saat menguap atau mendidih, kalor yang diperlukan adalah Q sama dengan M kali U. Dengan U adalah kalor uap zat. Q-nya kalor, M-nya massa, U-nya adalah kalor uap zat. Ya. Sekarang kita ke contoh penerapan salah satu peristiwa perubahan wujud. Berapa kalor yang dibutuhkan untuk meleburkan atau mencairkan 5 kg air dalam keadaan beku atau es jika kalor lebur air tersebut 336.000 Joule per kilogram. 5 kg es dileburkan menjadi air. Berapa kalor yang diperlukan? Nah, maka penyelesaiannya adalah diketahui massa bendanya, yaitu massa esnya atau massa air yang berwujud es tadi adalah M 5 kg. Kemudian kalor lebur disingkat dengan huruf L tadi, L besar 336.000 Joule per kilogram. Yang ditanyakan berapa besar kalori yang diperlukan, simbolnya Q. Maka jawab Q sama dengan M kali L. M-nya 5 kali L-nya 336.000 Joule ya, per kilogram. Sehingga Q sama dengan 1.680.000 Joule. Atau dijadikan kilojoule dibagi 1000 menjadi 1680 kilojoule. Jadi besar kalori yang dibutuhkan adalah 1.680.000 Joule atau 1680 kilojoule. Nah, kadang angka tersebut bisa dituliskan begini. 1.680.000 Joule itu sama dengan 1,68 kali 1 juta. Nah, 1,8 kali 1 juta itu hasilnya sama dengan ini, 1.680.000 Joule. Oke, 1,68 kali 1 juta Joule. Sementara 1 juta itu sama dengan 10 pangkat 6. 1, nolnya ada 6. Ya, 10 pangkat 6 itu 1, nolnya ada 6. Sehingga bisa dituliskan 1,68 kali 10 pangkat 6 Joule. Ya, begitu, bisa dipahami? Ya, kita lanjutkan ya. Kemudian peristiwa penguapan ya. Nah, ada gambarnya di situ, ada kopi panas menguap, ada menjemur pakaian. Faktor-faktor yang dapat mempercepat penguapan ada 4. Yang pertama adalah dipanaskan. Supaya cepat menguap maka dipanaskan. Contohnya ini tadi, baju basah supaya cepat kering, cepat menguap airnya adalah dengan cara dipanaskan. Pakaian yang basah akan cepat kering jika dijemur. Kemudian yang kedua, memperluas permukaan zat cair. Maksudnya bagaimana? Contoh, air minum panas dicangkir, misalnya kopi panas tadi dicangkir, akan lebih cepat dingin jika dituang ke dalam piring. Cangkir dengan piring itu luas permukaannya lebih besar piring. Ya, sehingga nanti dia akan cepat menguap, akan cepat menjadi dingin. Kemudian faktor yang ketiga adalah dengan meniupkan udara ke permukaan zat cair. Ya, air panas
akan cepat dingin jika ditiup atau dikipasi. Ini contoh tadi ya. Kopi panas dalam cangkir itu akan cepat panas, cepat dingin, cepat menguap ketika ditiup ya atau dikipasi ya, meniupkan udara. Dan yang keempat adalah mengurangi tekanan. Maksudnya apa? Air minum panas akan cepat dingin jika tutup cangkirnya dibuka ya. Ini tutup cangkirnya dibuka. Kalau dikasih tutup cangkir, nah ini dikasih tutup, maka nanti dia akan susah untuk menguapnya. Tekanannya tinggi sehingga dia tidak cepat dingin. Tapi kalau dibuka, itu nanti tekanannya akan berkurang sehingga akan cepat menguap dan akan cepat dingin. Ya, ingat-ingat ya. Cara mempercepat penguapan ada 4. Dipanaskan, memperluas permukaan zat cair, meniupkan udara, dan mengurangi tekanan. Selanjutnya, perpindahan kalor. Ya, ini kalian sudah pernah belajar di SD. Ada 3 macam perpindahan kalor. Yang pertama adalah konduksi. Perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan partikel zat. Ya, ini terjadi pada zat padat. Ya. Contoh, ujung besi dipanaskan, ujung yang lain ikut panas. Atau sendok yang dicelupkan ke minuman panas, ujung yang dipegang oleh tangan itu juga akan terasa panas. Ini konduksi. Kemudian yang kedua, konveksi. Perpindahan kalor dengan disertai perpindahan partikel zat. Nah, ini terjadi pada zat cair dan zat gas. Cair dan gas ini lebih cepat berpindah partikelnya. Lebih mudah berpindah partikelnya maksudnya. Ya, dibandingkan zat padat. Contoh, air yang dipanaskan itu akan terjadi arus air ya. Air berputar ke atas jika dipanaskan. Nanti kalau kalian amati ketika memasak air itu nanti ada seperti gelembung-gelembung yang berputar ya. Kemudian yang kedua, terjadinya angin laut pada siang hari dan angin darat pada malam hari. Nah, ini adalah termasuk peristiwa konveksi, perpindahan kalor dengan disertai perpindahan partikel zat. Kemudian yang ketiga adalah radiasi, perpindahan kalor tanpa zat perantara. Ya. Ini contohnya, panas dari matahari bisa sampai ke bumi ya, melalui ruang hampa. Dia tidak perlu zat perantara untuk bisa sampai ke bumi. Kemudian panas api unggun terasa ke sekitarnya ya, terasa di sebelahnya. Kita mendekat ke api unggun semakin panas. Itu peristiwanya adalah radiasi. Nah, ini contoh gambar untuk menunjukkan perbedaan konveksi, konduksi, dan radiasi. Konduksi ini terjadi pada tangkai panci ini ya, ke tangan ini, zat padat. Kemudian konveksi ini terjadi pada air yang dimasak ya. Dia akan terjadi arus airnya, partikel airnya ikut berpindah. Kemudian radiasi ini ada panas dari api ini berpindah ke sekitarnya melalui peristiwa radiasi. Nah, kemudian ini penjelasan tentang terjadinya angin darat dan angin laut. Misalnya angin laut dulu pada siang hari ya. Pada siang hari daratan akan lebih cepat menerima panas sehingga udara menjadi panas lalu memuai dan bertekanan rendah dari lautan. Panas pada siang hari daratan lebih panas daripada lautan sehingga udara di daratan itu akan naik ke atas kemudian digantikan udara yang lebih dingin dari lautan sehingga terjadi angin dari laut ke darat atau disebut sebagai angin laut. Sementara pada malam hari daratan itu lebih cepat dingin daripada lautan. Udara di atas daratan itu lebih dingin daripada udara di atas lautan. Maka udara di lautan yang lebih panas itu akan naik digantikan oleh udara yang lebih dingin dari daratan sehingga akan terjadi angin dari darat menuju laut atau disebut sebagai angin darat. Ya, ini penjelasannya. Baik, sepertinya itu untuk pertemuan kali ini tentang bab yang kelima. Silakan kalian bisa mempelajari lebih lanjut pada buku paket dan LKS ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi lebih paham. Kalau ada yang belum paham, silakan nanti bisa ditanyakan pada saat diskusi. Baik,
Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.